Pemirsa, mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok di bidang ekonomi, sosial dan budaya, Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial dan Budaya Indonesia Tiongkok LIT Bali Nusra memfasilitasi acara penghargaan Festival Pertukaran Seni dan Budaya Tiongkok Indonesia 2020. Festival kesenian yang diselenggarakan oleh Bonjour Century Star BCS merupakan salah satu media pencarian bakat di Tiongkok, berlangsung di Holiday Inn Baruna Kuta. Menurut Sekjen Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial dan Budaya Indonesia Tiongkok LIT Bali Nusra, Pintono Arif Priyono, berbagai bentuk kesenian Tiongkok ditampilkan pada Festival Pertukaran Kesenian dan Budaya ini, seperti olah vokal, seni tari, seni bela diri, seni musik tradisional, dan fashion show. Dalam festival ini diserahkan piagam penghargaan atas prestasi yang diraih oleh anak-anak dan remaja Tiongkok dalam ajang pencarian bakat tersebut. Kegiatan ini kali pertama diadakan di Pulau Bali. Dipilihnya Bali sebagai tempat pagelaran karena Bali adalah tujuan wisata utama kalangan warga Tiongkok dan sebagai pilihan hadiah tur wisata ke Pulau Bali dari pemenang pencarian bakat. Ketua LIT Bali Nusra, Soto Heming menambahkan, ke depan pihaknya akan berencana membawa seniman Bali ke Tiongkok untuk tampil karena kebudayaan Bali sangat disukai oleh warga Tiongkok. Hal serupa pernah dilakukan di Nusa Dua, yakni menampilkan kolaborasi seni budaya Bali dan Tiongkok. Direncanakan kegiatan ini akan digelar 2 kali dalam setahun di Bali. Bali salah satu dipilih, memang Bali adalah tujuan wisata yang paling utama orang dari Tiongkok. Kalau suruh milih Indonesia, ya mereka taunya Bali. Jadi memang di sini adalah tujuan wisata yang paling utama di sana. Sekalian mereka mendapatkan penghargaan, mereka mendapat hadiahnya adalah tur. Tur yang dipilih adalah ya Pulau Bali. Yang diharapkan ke depannya ya terus semakin mempererat karena lembaga kerjasama ini kan luas ya, budaya, sosial, ekonomi, semuanya demi kemajuan kedua belah pihak. Dari Tiongkok juga butuh, dari Indonesia juga butuh, jadi saling membutuhkan. Nah ini butuh kerjasama. Festival kesenian ini disambut baik oleh praktisi pariwisata Edi Sunyoto. Ide ini bukan sekedar pertukaran budaya, tetapi juga menyambung persaudaraan melalui budaya. Pihaknya menilai hal ini menjadi dampak yang positif bagi pariwisata Bali karena hasil dari pagelaran festival ini akan ditayangkan pada siaran televisi di Tiongkok. Kedepan diharapkan hal-hal semacam ini lebih rutin diadakan. Apa yang seharusnya harus dilihat kalau mereka berkunjung ke Indonesia, yaitu kesenian dan kebudayaan, yang mana kalau kita tahu di Indonesia kan lebih dari 300 suku yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali kebudayaan dan kesenian yang bisa dilihat di Indonesia untuk pariwisata. Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia, Gusti Kade Sutawa. Festival kesenian yang melibatkan anak-anak itu dinilai mampu menunjang pariwisata. Pihak yang mendukung acara ini terus dilaksanakan di Bali. Bahkan festival-festival lainnya yang melibatkan wisatawan asing diharapkan bisa digelar di Bali dan seluruh Indonesia. Tidak hanya dengan China tentu ya, tapi dengan lain mungkin Korea dan lain sebagainya. Kalau dengan China ini kan memang kita sudah ada hubungan sejarah lah ya. Bagaimana dulu Raja Bali Sri Jayapangus menikah dengan Kang Ching Hui ya. Di Bali upacara juga banyak memakai uang tepeng, itu kan memang kaitan budaya sudah ada dari sejak dahulu kala. Nah ini perlu kita maintain, perlu kita jaga, perlu kita pupuk silaturahim dengan wisatawan China ini untuk ke depan tamu China bisa meningkat menuju pariwisata Indonesia yang berkualitas. Alit Setiawan, Bali TV.